Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Nurul Iza Malkab dengan NIM L0211911061 akan menjelaskan mengenai limbah plastik sebagai tugas dari mata kuliah pencemaran perairan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan, pertumbuhan penduduk dan ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan produksi sampah, khususnya sampah plastik. Kontribusi sampah plastik terhadap total produksi sampah nasional mencapai 15%, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 14,7% per tahun dan menempatkan sampah plastik sebagai kontributor terbesar kedua setelah sampah organik. Menurut Jambek 2015, Indonesia dianggap sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua ke perairan laut setelah Cina. Sekitar 3,2 juta ton sampah plastik per tahun dihasilkan dari aktivitas di sekitar pantai. 0,48 sampai dengan 1,29 juta ton per tahun akan terakumulasi di perairan laut. Mikroplastik, berbagai proses alami seperti paparan matahari dan reaksi dengan lingkungan perairan dapat menyebabkan degradasi dan transformasi makroplastik menjadi mikroplastik dengan efek yang dapat membahayakan lingkungan, biota perairan hingga manusia itu sendiri. Dampak kontaminasi sampah plastik pada kehidupan di laut dipengaruhi oleh ukuran sampah tersebut. Sumber mikroplastik dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Pada masukan primer, mikroplastik berasal dari pembuangan limbah rumah tangga dan industri, sedangkan pada masukan sekunder, mikroplastik berasal dari pembasuhan pakaian, sehingga mikroplastik seringkali dijumpai dalam bentuk serat. Dampak mikroplastik dalam tubuh organisme, eksistensi mikroplastik telah teridentifikasi dan dilaporkan oleh penelitian sebelumnya. Di antaranya, mikroplastik telah ditemukan dalam tubuh ikan mesopelagik, ikan dari famili Charinidae. Mikroplastik juga ditemukan pada invertebrata akuatik seperti beberapa jenis udang, bivalvia, dan organisme epibion. Sampah plastik yang berukuran besar seperti benang, pancing, dan jaring seringkali menyebabkan hewan-hewan terbelit. Mikroplastik memungkinkan untuk masuk dalam tubuh biota laut seperti ikan dan bivalvia. Akibatnya, polutan ini dapat masuk dalam sistem rantai makanan atau disebut dengan aquatic food chain, termasuk ke dalam tubuh manusia. Contoh pemanfaatan limbah plastik sebagai upaya untuk menanggulangi masalah plastik. Contohnya dibuat menjadi bahan baku pembuatan bahan bakar. Pirolisis merupakan proses perekahan atau pemecahan rantai polimer menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses termal atau pemanasan atau pembakaran dengan tanpa maupun sedikit oksigen. Sampah plastik bisa diurai dan diubah menjadi bahan bakar yang memiliki nilai kalori yang tinggi melalui proses pirolisis. Contoh pemanfaatannya selanjutnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kemampuan minyak hasil pirolisis plastik dengan minyak tanah dan solar dalam hal massa jenis, lama pembakaran, temperatur air, dan volume air yang hilang atau menguap saat dimasak menggunakan minyak tersebut. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Massa jenis minyak pirolisis adalah 0,8 gram per mililiter. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar habis suatu benda adalah 4,02 menit. Pemasakan air menggunakan bahan bakar minyak pirolisis menghasilkan temperatur 75 derajat Celcius pada waktu pemasakan 4 menit dengan volume air yang hilang atau menguap sebesar 12,6 mililiter. 2. Dari 4 parameter yang diamati, kualitas minyak pirolisis berada di bawah minyak tanah, namun di atas minyak solar. Adapun sumber yang digunakan adalah sebagai berikut. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.